Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang keseimbangan asam dan basa. Video ini disusun oleh Putri Sabrina, Rani Ivi Fataki, Reka Indah Lestari, Deborah Pridina P, Ardi Gigi Prasojo, dan Muhammad Saddam Hussein. Yang pertama adalah keseimbangan asam basa. Asam adalah zat yang dapat memberikan ion H+ ke zat lain atau biasa juga disebut sebagai pemberi proton. Suatu asam baru dapat melepaskan proton bila ada basa yang dapat menerima proton yang dilepaskan. Satu contoh asam adalah asam hidroklorida HCl yang berionisasi dalam air membentuk ion-ion hidrogen H+ dan ion klorida. Yang selanjutnya adalah basa. Zat yang dapat menerima ion H+ dari zat lain disebut sebagai akseptor proton. Basa adalah ion atau molekul yang menerima ion hidrogen. Sebagai contoh, ion berkarbonat HCO3- adalah suatu basa karena dia dapat bergabung dengan satu ion hidrogen untuk membentuk asam karbonat H2CO3. Jadi, keseimbangan asam basa adalah suatu keadaan di mana konsentrasi ion hidrogen yang diproduksi setara dengan konsentrasi ion hidrogen yang dikeluarkan oleh sel. Keseimbangan asam basa merupakan keseimbangan ion hidrogen. Keseimbangan asam dan basa dalam tubuh. Pertama, tubuh manusia mampu mempertahankan keseimbangan asam dan basa agar proses metabolisme dan fungsi organ dapat berjalan optimal. 2. Pada tubuh manusia, keseimbangan asam basa diatur oleh dua sistem organ vital yaitu paru-paru dan ginjal. Paru-paru berperan dalam pelepasan atau ekskresi CO2, sedangkan ginjal berperan dalam pelepasan asam. Yang selanjutnya adalah faktor utama pengatur keseimbangan asam basa. Pertama ada sistem buffer. Mekanisme sistem buffer atau penyangga. Yang pertama, mekanisme penyangga mencegah perubahan pH berlebih dengan membuang atau melepas ion hidrogen. Kedua, ketika pH tubuh rendah, sistem buffer bekerja mengikat ion hidrogen sehingga menghilangkan efek asam yang ditimbulkan oleh ion H+. Ketiga, ketika pH tubuh tinggi, basa, sistem buffer melepaskan ion hidrogen sehingga meminimalkan perubahan pH. Selanjutnya, mekanisme sistem paru-paru. Tubuh mengeluarkan lebih banyak CO2 dengan melakukan hiperventilasi. Ketika metabolisme meningkat, kadar CO2 intraseluler juga meningkat. Kemudian berpengaruh pada pembentukan H2CO3 lebih banyak sehingga pembentukan ion H+ meningkat. Next, selanjutnya, mekanisme sistem ginjal. Jadi, ginjal mengontrol keseimbangan asam basa dengan mengeluarkan urin asam atau basa. Mekanisme ini mengeluarkan urin asam dan basa, ialah mekanisme mengontrol ginjal terhadap ekskresi dan reabsorpsi ion bikarbonat HCO3. Nah, ginjal juga mengatur keseimbangan asam basa dan sekresi tersebut untuk ion bikarbonat. Pada mekanisme pengaturan oleh ginjal ini berperan, ada 3 peran, yaitu sistem buffer asam karbonat, buffer fosfat, dan pembentukan amonia. Nah, ion hidrogen CO2 dan NH3 diekskresi ke dalam lumen tubulus dengan bantuan energi yang dihasilkan oleh mekanisme pompa natrium di basolateral tubulus. Pada proses tersebut, asam karbonat dan natrium dilepaskan kembali ke sirkus untuk dapat berfungsi kembali. Faktor yang mempengaruhi keseimbangan asam basa. Yang pertama ada usia, yang kedua ada ukuran tubuh, yang ketiga ada obat-obatan yang dikonsumsi, yang keempat ada faktor hormonal, yang kelima ada penyakit, yang keenam ada makanan yang dikonsumsi. Gangguan keseimbangan asam basa. Gangguan keseimbangan asam basa dibagi menjadi dua, yaitu asidosis dan alkalosis. Asidosis sendiri dibagi menjadi dua, yaitu asidosis metabolik dan asidosis respiratori. 1. Asidosis metabolik yaitu merupakan keseimbangan asam basa yang ditandai dengan penurunan pH darah sebagai akibat rendahnya kadar bikarbonat dalam darah atau peningkatan konsentrasi ion hidrogen. 2. Asidosis respiratori
Asidosis respiratorik adalah keadaan yang disebabkan karena meningkatnya PCO2 dan menurunnya pH plasma secara cepat. Alkalosis. Alkalosis juga dibagi menjadi dua, yakni alkalosis metabolik dan alkalosis respiratorik. 1. Alkalosis metabolik. Alkalosis adalah keadaan sebagai akibat dari meningkatnya basa atau hilangnya asam. 2. Alkalosis respiratorik. Alkalosis respiratorik adalah keadaan yang disebabkan oleh menurunnya PCO2 karena hiperventilasi. Kesimpulan, keseimbangan asam basa adalah suatu keadaan di mana konsentrasi ion hidrogen yang diproduksi setara dengan konsentrasi ion hidrogen yang dikeluarkan oleh sel pada proses kehidupan. Keseimbangan asam pada tingkat molekular umumnya berhubungan dengan asam lemah dan basa lemah. Begitu pula pada tingkat konsentrasi ion H+ atau ion OH yang sangat rendah. Derajat keasaman pH darah manusia normalnya berkisar antara 7,35 hingga 7,45. Tubuh manusia maupun mempertahankan keseimbangan asam dan basa agar proses metabolisme dan fungsi organ dapat berjalan optimal. Terdapat dua kelainan utama dalam keseimbangan asam basa, yaitu asidosis atau alkalosis. 1. Asidosis adalah suatu keadaan pada saat darah terlalu banyak mengandung asam atau terlalu sedikit mengandung basa dan sering menyebabkan penurunnya pH darah. 2. Alkalosis adalah suatu keadaan pada saat darah terlalu banyak mengandung basa atau terlalu sedikit mengandung asam dan kadang menyebabkan meningkatkan pH darah. Sekian pemaparan materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.